Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa sekalian, pemirsa yang budiman, kami perwakilan dari Sekolah Tinggi Ilmu Dakwah NU Indramayu, Prodi Pengembangan Masyarakat Islam akan sedikit memaparkan tentang kekhalifahan atau sistem pemerintahan Islam masa periode setelah Rasulullah SAW, yakni kekhalifahan Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar dan Sayyidina Utsman dan juga Sayyidina Ali akan sedikit kami paparkan dalam kesempatan berikut ini. Untuk kekhalifahan Abu Bakar dan kekhalifahan Umar bin Khattab akan disampaikan oleh teman saya, yakni saudara Nasirin. Kepada beliau langsung saja akan dipaparkan. Terima kasih atas waktunya. Yang pertama yaitu kekhalifahan Abu Bakar As-Siddiq, ya. Kekhalifahan Abu Bakar As-Siddiq ini sebelumnya konflik yang pertama itu sebagaimana dijelaskan oleh Pak Arifin bahwasanya tentang pemakaman Rasulullah SAW saja masih diperdebatkan, dalam artian nggak ada yang mengurus. Nah, dalam posisi ini Sayyidina Umar yang bersedia mengurusi pemakaman beliau. Nah, ketika pemilihan kelanjutan kekhalifahan Abu Bakar As-Siddiq, semuanya kumpul dari suku Aus, Khazraj, Ansor dan Muhajirin jadi satu di tempat, kalau bahasa kitanya itu balai pertemuan atau semacam kayak balai desa lah, ya, katakanlah balai desa. Situ semuanya kumpul, para suku, para penguasa dari perwakilan bahkan Muhajirin dan Ansor, dan di situ jugalah perdebatan mulai diperbincangkan, baik dari suku Muhajirin, dari Ansor, dan dari berbagai suku-suku besar yang lainnya. Singkat cerita, Umar menyangkal bahwasanya tidak ada sebuah kota ataupun negara dipimpin oleh dua pemimpin. Disitulah semuanya terdiam karena wibawa seorang Umar bin Khattab ini yang sangat luar biasa, yang sangat tegas, yang sangat berwibawa. Akhirnya dengan perkataan tersebut langsung terdiam. Singkat cerita, terpilihlah Sayyidina Abu Bakar, dan beliau di akhirnya pidato, wahai manusia, sekarang aku telah menjabat pekerjaan ini sebagai khalifah, sebagai pemimpin di negeri ini. Tetapi tidaklah aku orang yang lebih baik daripada kamu. Jika aku telah berlaku baik dalam jabatanku, sokonglah aku. Namun jika aku berlaku salah, tegakkanlah aku kembali. Kejujuran adalah suatu amanat. Kedustaan adalah suatu khianat. Orang yang kuat di antara kamu di sisiku ia lemah, karena aku tarik darinya untuk hak si lemah. Alhamdulillah pada masa ini semuanya sepakat, semuanya mendukung, semuanya membaiat Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, karena beliaulah yang sangat dekat dengan Rasul, sangat dekat dengan Nabi Muhammad SAW, sehingga ada beberapa kriteria yang terpilihnya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Yang pertama, sahabat yang paling senior. Yang kedua, selalu dekat dengan Rasulullah sehingga tahu cara memimpin umat dan negara. Karena Abu Bakar inilah yang sangat dekat dengan Rasulullah, yang sangat katakanlah tidak pernah lepas, kemanapun diikuti oleh Abu Bakar As-Siddiq. Dan yang ketiga, dermawan, sehingga kekayaan yang dimilikinya dapat digunakan untuk perjuangan umat, ya.
ketika ditanya oleh Nabi Muhammad SAW, wahai Abu Bakar, harta apa yang disisakan oleh warga dan anak-anakmu? Ya. Sehingga menghibahkan semua hartanya untuk berdakwah di jalan Allah. Saya tidak punya apapun ya Rasul, saya hanya memiliki Allah dan Rasulnya. Nah disitulah kelihatan bahwasanya keimanan seorang khalifah Abu Bakar As-Siddiq yang sangat tinggi, yang sangat luar biasa. Bahkan di riwayat lain, ketika keimanan umat manusia yang ada di dunia ini ditimbang dengan keimanan Abu Bakar As-Siddiq, maka tidak akan bisa ditandingi oleh keimanan beliau. Makanya kepemimpinan ini diberikan kepada Abu Bakar As-Siddiq melalui voting ataupun para pemimpin di kabilah tersebut. Yang keempat, disegani kaum Quraisy karena tegas, ya. Bukan hanya Umar bin Khattab, Abu Bakar As-Siddiq pun tegasnya luar biasa. Bahkan beliau juga di riwayat lain juga pernah menahan sebuah benteng yang sangat luar biasa, menahan sebuah gerbang lah, katakanlah sebuah gerbang yang menutupi antara umat muslim dengan non muslim pada saat peperangan tersebut. Singkat cerita ditahan oleh beliau supaya umat muslim bisa menyerang pasukan musuhnya. Itulah salah satu kekuatan beliau di saat dalam perperangan. Yang kelima, cerdas dan mau bekerja keras. Yang keenam, pernah menggantikan Nabi sebagai imam sholat ketika Nabi sakit. Dan ini salah satu ada seorang pengebuka Khadrat yang paling kuat itu adalah ketika menggantikan posisi sholat ketika Nabi Muhammad SAW sedang sakit. Ini sudah jelas bahwasanya ini sebuah isyarat bahwasanya otomatis kepemimpinan akan diangkat Abu Bakar As-Siddiq. Untuk sistem politik yang pernah dicapai oleh Abu Bakar As-Siddiq itu yang pertama untuk memerangi kaum Romawi, yang kedua memerangi kemunafikan dan kemurtadan yang timbul setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga, sistem pemerintahan berdasarkan musyawarah seperti yang disebut di awal tadi, bahwasanya bukan hanya sebatas saking dekatnya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq dengan Nabi Muhammad semerta-merta harus memilih beliau. Enggak, tentunya dengan sistem pemerintahan dengan adanya musyawarah. Yang keempat, amanat Baitul Mal. Baitul Mal. Yang kelima, kekuasaan undang-undang. Yang keenam, pengumpulan ayat-ayat Al-Quran. Yang ketujuh, awal perluasan wilayah Islam. Alhamdulillah pada kekhalifahan beliau sudah banyak yang dicapai. Bahkan nanti amanat Baitul Mal ini dilanjutkan dengan khalifah-khalifah seterusnya, sehingga menjadi makmur dan maju. Terus juga berdasarkan musyawarah, pasti ya, semuanya berdasarkan musyawarah. Walaupun di dalamnya ada beberapa konflik, ada beberapa permasalahan, tapi insya Allah sebanyak apa permasalahan ada jalan keluarnya. Yang kedua, pergantian Abu Bakar As-Siddiq khalifah Umar bin Khattab. Pada dasarnya sama, Abu Bakar pun semerta-merta nggak harus nunjuk secara langsung. Dalam artian beliau juga keluar ruangan untuk mencari para sahabatnya yang terkenal, para sahabatnya yang berwibawa dalam kedudukan di negaranya, untuk memilih, untuk memvoting siapa yang layak untuk meneruskan kekhalifahan Abu Bakar As-Siddiq. Singkat cerita, terpilihlah Umar bin Khattab yang melanjutkan
kekhalifahan Abu Bakar. Sebelumnya ada kisah yang luar biasa dari Umar bin Khattab ini, itu yang dikabarkan oleh Nabi Muhammad SAW bahwasanya suatu saat nanti Islam akan ada dua pelindung Umar. Umar yang pertama yaitu yang sekarang kita kenal dengan Abu Lahab, ya, pamannya Nabi, dan Umar yang kedua adalah Umar bin Khattab. Alhamdulillah Umar yang pertama gagal, tapi Umar yang kedua bisa dan terpenuhi oleh yang Nabi Muhammad pernah sampaikan. Dilindungi pula dengan Hamzah, ya. Dua tokoh inilah yang melindungi, membentengi umat Islam di saat pertama kali Nabi Muhammad menyampaikan keislamannya kepada kaum Quraisy. Ekspansi yang dilakukan Umar bin Khattab sebagai upaya dakwah tentang Islam berbagai penjuru dunia. Wilayah tersebut adalah Iran, Madain, Jazirah, Ahwaz, Sus, Tosur, terus Nahwanda, Isfiha, Azerbaijan, Rain, Albab, dan Kursan. Nah, itu salah satu ekspansi yang dilakukan oleh Umar bin Khattab. Tentunya yang pertama saya sampaikan tentang Baitul Mal sama yang akan diteruskan oleh Umar bin Khattab. Baik dari gaji-gaji pemerintah dan sebagainya itu diambil dari Baitul Mal. Untuk orang miskin, orang yang membutuhkan dan sebagainya itu juga dari Baitul Mal. Perluasan wilayah ini memberikan peran yang cukup besar terhadap perkembangan Islam, ya, sebagai agama tauhid yang akan berkembang ke seluruh dunia dengan tujuan menyebarkan kebaikan, nilai-nilai Islam, nilai-nilai keimanan, ya, nilai-nilai ketauhidan Islam dan ihsan, kebaikan terhadap bangsa Arab maupun bukan bangsa Arab, ya, agama yang disatukan oleh Allah Subhanahu wa taala berdasarkan ciptaan darinya, yang mencintai dan mengedepankan kepentingan manusia. Ada kata-kata menarik dari Khalifah Umar bin Khattab. Beliau mengatakan bahwasanya kalau seandainya umatku belum merasa kenyang, ya, perutnya belum merasa bahagia dalam kekeluargaannya, maka saya sebagai khalifahan beliau merasa tidak tenang. Lebih baik saya mati kelaparan karena memimpin sebuah kepemimpinan daripada mati dengan kemegahan, ya, kenyang lebih dulu dan sebagainya. Maka dari itu sosok Umar bin Khattab ini gagah, tapi jiwa pemimpinnya yang luar biasa. Ekspansi Islam ke berbagai wilayah di luar Jazirah Arab pada masa itu memunculkan berbagai perubahan yang perlu dilakukan dalam menentukan kebijakan-kebijakan yang terjadi di daerah kekuasaan Khalifah Umar bin Khattab. Kebijakan-kebijakan tersebut terkait dengan agama dan kepercayaan, peradilan, administrasi militer, dan publik serta perekonomian. Umar bin Khattab menempatkan pendapat negara mengalami peningkatan yang signifikan dengan membuat keputusan untuk tidak menghabiskan harta Baitul Mal, ya, tetapi dikeluarkan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan yang ada. Harta yang terdapat di Baitul Mal sebagai dijadikan kebutuhan dana cadangan Umar bin Khattab. Pendistribusian harta Baitul Mal sekalipun berada dalam kendali dan tanggung jawabnya. Sebagaimana yang pernah saya sampaikan, yang pertama Khalifah Abu Bakar As-Siddiq yang membentuk Baitul Mal akan dilanjutkan oleh Khalifah Umar bin Khattab.
pengelolaan Baitul Mal dalam Khalifah Umar bin Khattab ini sebagai bertanggung jawab untuk menyediakan makanan bagi para janda, ya, anak yatim, anak-anak terlantar, membiayai penguburan orang-orang miskin, membayar hutang orang-orang yang pailit dan bangkrut, ya, membayar diat dan kasus-kasus tertentu. Pengelolaan pada masa-masa sosok yang diamanahi untuk memegang Baitul Mal adalah bendaharawan Abu Ubaid bin Zarrah yang telah menjadi bendaharawan Baitul Mal pada masa pemerintahan Abu Bakar As-Siddiq. Secara bersamaan dengan Umar bin Khattab membidangi kehakiman dan sebagai hakim agung serta beberapa sekretaris antara lain Zaid bin Sabit dan Utsman bin Ali. Alhamdulillah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan siang hari ini. Mudah-mudahan dalam pemaparan ini kita bisa mengambil poin terpenting, bisa mengambil motivasi yang luar biasa dari kedua khalifah yang saya sampaikan tadi. Yang pertama, Abu Bakar, yaitu poin yang paling penting dari Abu Bakar As-Siddiq adalah mengerahkan semua hartanya untuk berdakwah di jalan Allah. Dan untuk Umar bin Khattab ialah mengerahkan sebuah keberaniannya, ya, sebuah tekadnya untuk melindungi, membentengi umat Islam pada saat itu. Ya, ada sedikit cerita sebelum saya tutup untuk melanjutkan ke khalifah yang lain. Ketika jalan di tengah kuburan, Umar bin Khattab itu berpapasan dengan bangsa jin ataupun setan. Dengan cerita ketakutan dia memilih jalan yang lain. Itulah sosok Umar bin Khattab yang sangat luar biasa, yang sangat tangguh, yang sangat kuat pada masa kepemimpinannya. Cukup sekian yang saya sampaikan. Insya Allah akan dilanjutkan oleh Om Wato untuk melanjutkan kekhalifahan yang lain. Itu hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan pemaparan daripada kekhalifahan dalam Islam. Tadi telah disampaikan bahwasanya kekhalifahan yang pertama yakni kekhalifahan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, kemudian dilanjutkan dengan kekhalifahan yang kedua yakni kekhalifahan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Saya di sini akan sedikit memaparkan tentang kekhalifahan yang berikutnya atau kekhalifahan yang ketiga dalam kepemimpinan pemerintahan Islam. Kekhalifahan yang ketiga dalam kepemimpinan Islam di sini akan dipimpin oleh beliau Khalifah Sayyidina Utsman bin Affan. Beliau Khalifah Sayyidina Utsman bin Affan itu menjadi seorang khalifah yang ketiga dalam strata kepemimpinan umat Islam berdasarkan daripada amanat atau himbauan langsung daripada khalifah sebelumnya yakni Khalifah Umar bin Khattab. Khalifah Umar bin Khattab, beliau setelah mengakhiri masa kekhalifahannya, beliau memandatkan atau membentuk sebuah Dewan Syura atau Majelis Syura, gunanya untuk memilih seorang khalifah berikutnya sehingga kekhalifahan bisa berjalan kembali di periode ketiga ini. Dalam Majelis Syura ini, Khalifah Umar bin Khattab, beliau menunjuk 6 orang yang menjadi bagian daripada Dewan Syura untuk memilih khalifah berikutnya. Yang pertama adalah Sayyidina Ali bin Abi Thalib
karamallahu wajhah. Yang kedua adalah Sayyidina Abdurrahman bin Auf. Yang ketiga adalah Sayyidina Utsman bin Affan. Yang keempat adalah Sayyidina Talhah bin Ubaidillah. Dan yang keempat adalah yang kelima adalah Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas. Dan yang keenam adalah Sayyidina Zubair bin Awam. Kekhalifahan umat Islam akan dipilih dan dipasrahkan kepada 6 tokoh tersebut untuk menyaring dan memilih khalifah yang ketiga atau khalifah setelah Sayyidina Umar bin Khattab. Dan beliau Sayyidina Umar bin Khattab juga sedikit memberikan sebuah amanat atau sebuah wasiat kepada beliau Dewan Syura, yakni yang berbunyi, aku tidak akan sanggup untuk bertanggung jawab tentang perkara ini baik ketika aku hidup maupun setelah aku mati nanti. Jika Allah menghendaki kebaikan terhadap kalian dan Dia akan membuat kalian bersepakat untuk menunjuk seseorang yang terbaik di antara kalian, sebagaimana yang telah kalian sepakati untuk menunjuk seseorang yang terbaik setelah beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dari anggota Dewan Syura tersebut atau Majelis Syura tersebut melakukan sebuah musyawarah hingga beliau bersepakat, bermufakat untuk mengangkat salah satu di antaranya menjadi seorang khalifah ketiga daripada umat Islam, yakni beliau Sayyidina Utsman bin Affan sebagai khalifah ketiga daripada tatanan pemerintahan Islam periode ketiga. Di pemerintahan Khalifah Utsman bin Affan, umat Islam dan Islam khususnya mengalami sebuah perubahan yang amat besar, mengalami sebuah kemajuan yang sangat besar, mengalami sebuah kemakmuran daripada rakyat-rakyatnya. Mereka mengalami masa-masa kejayaan dalam tatanan Islam pada masa itu. Di antaranya para pengikut atau para kaum muslimin pada masa itu, mereka senantiasa bisa mengekspresikan ibadahnya, bisa melaksanakan ibadahnya dengan sesuka hati. Seperti contoh, mereka bisa melakukan ibadah haji tanpa halangan suatu apapun. Mereka bisa melakukan ibadah haji dengan berkali-kali, tidak cukup hanya satu kali, karena pada masa itu atau pada masa kepemerintahan Sayyidina Utsman bin Affan sangat-sangat keadaan negara, keadaan ekonomi sangat-sangat subur pada masa itu, sangat-sangat subur, sangat makmur dan terjamin. Hingga juga pada masa kepemerintahan Sayyidina Utsman bin Affan, beliau juga merenovasi atau memperluas daripada Masjidil Haram dan Masjid Nabawi sebagai tempat ibadah kaum muslimin pada saat itu. Tidak cukup sampai demikian, kepemerintahan Sayyidina Utsman bin Affan pada masa itu karena sangat gilang gemilang hingga tidak hanya makmur di wilayah Jazirah Arab, tapi juga beliau kepemerintahan Sayyidina Utsman bin Affan mengepakkan sayapnya, melebarkan daerah kekuasaan atau daerah otonom daripada Islam sampai beliau kekhalifahan Utsman bin Affan mencapai kepada Jazirah Persia, Afrika, Eropa, bahkan sampai ke tingkatan Asia. Di kekhalifahan Utsman bin Affan ini dengan sangat-sangat idealnya kepemerintahannya, hingga pada masa itu kemajuannya sangat bisa dirasakan oleh kaum muslimin. Di antara program-program atau hal-hal yang menjadi sebuah
capaian daripada kepemerintahan atau kekhalifahan Sayyidina Utsman bin Affan, yakni diantaranya adalah tadi melebarkan sayap Islam di berbagai wilayah, di berbagai belahan dunia. Kemudian juga beliau menjadi sebuah khalifah yang mencetuskan atau mengesahkan satu mushaf di kalangan kaum muslimin, yakni mushaf Utsmani. Kemudian banyak lagi capaian-capaian yang dilakukan oleh beliau Sayyidina Utsman bin Affan, sehingga pada masa periode kekhalifahan atau masa akhir khalifahan beliau yang pertama, beliau bisa menjadi seorang khalifah kembali pada periode berikutnya. Artinya kekhalifahan yang dicapai pada masa periode pertama membuat beliau dipilih kembali untuk menjabat sebagai khalifah untuk kedua kalinya, yakni khalifah yang periode ke-6 kalau dalam masa strata kepengurusan kekhalifahan dalam sebuah periode. Dalam masa itu juga Sayyidina Utsman bin Affan berusaha untuk tetap menjaga kepemerintahannya secara stabil, secara untuk bisa lebih memajukan kembali. Namun apa daya, pada masa periode kedua dalam kekhalifahannya beliau Sayyidina Utsman bin Affan dilanda krisis protes daripada umatnya, yakni dikarenakan ada sebuah kebijakan beliau Sayyidina Utsman bin Affan yang dirasa oleh masyarakat kaum muslimin pada masa itu dirasa kurang bijak, karena dianggap beliau melakukan sebuah nepotisme dalam kepemerintahannya, yakni dengan mengangkat kerabat-kerabat dan juga handai tolan daripada Sayyidina Utsman bin Affan pada masa itu. Sehingga pada masa itu lebih banyak kepemerintahannya dirongrong oleh sebuah protes besar dari kalangan umat Islam, sehingga puncaknya beliau diprotes, artinya didemo besar-besaran oleh umat Islam pada masa itu, sehingga beliau pada akhirnya di suatu ketika ada sebuah tragedi yang sangat memilukan bagi kaum muslimin, yakni beliau wafat dengan keadaan dibunuh oleh salah seorang umatnya sendiri, dikarenakan ada rasa kekecewaan atas kepemerintahan atau kekhalifahan beliau, yakni beliau dibunuh oleh saudara semuslim yang bernama Al-Ghifari. Beliau wafat mengembuskan nafas yang terakhir di umur 82 tahun, bertepatan dengan tanggal 20 Mei 656 Masehi. Kemudian di saat duka yang sangat dalam yang dirasakan oleh umat Islam, kaum muslimin pada masa itu, pemerintahannya mulai limbung karena ada sebuah kekosongan kepemerintahan. Namun para sahabat yang lain, diantaranya adalah Thalhah bin Ubaidillah dan Zubair bin Awam, beliau langsung melakukan sebuah inisiatif untuk segera menutup kekosongan kekhalifahan tersebut dengan mengajukan Ali bin Abi Thalib sebagai pengganti beliau Sayyidina Utsman bin Affan menjadi seorang khalifah berikutnya. Ditampuk kepemimpinan beliau Sayyidina Ali bin Abi Thalib, umat Islam pada masa itu sangat kacau. Namun Sayyidina Ali bin Abi Thalib tidak juga menyerah, namun beliau mengerahkan semua tenaganya, mengerahkan semua pikirannya untuk membenahi apa-apa yang menjadi sebuah kerusakan dalam tatanan kepemerintahan pada periode sebelumnya. Hingga pada saat itu
Sayyidina Ali bin Abi Thalib membuat sebuah kebijakan, yakni dengan memberhentikan sebagian pejabat-pejabat yang dirasa kurang efektif dan kurang bisa melaksanakan kepemerintahannya terlebih pada masa periode terdahulu, dan juga dianggap sebagai orang-orang yang memicu terjadinya sebuah pemberontakan. Di samping itu juga Sayyidina Ali bin Abi Thalib juga membenahi adanya rongrongan dalam tubuh umat muslimin, yakni adanya pemberontakan terhadap kepemerintahan Sayyidina Ali bin Abi Thalib pada masa itu, yang merupakan akibat daripada kepemimpinan terdahulu, sehingga pemerintahan Sayyidina Ali bin Abi Thalib juga menanggulangi masalah pemberontakan tersebut dengan memerangi mereka. Dan dalam kepemimpinan Sayyidina Ali bin Abi Thalib juga ada sebuah kesuksesan yang dibawa oleh beliau, yakni dengan diantaranya beliau meningkatkan segi perekonomian, yakni dengan menggunakan sebuah metode bahwa orang-orang Islam, orang-orang muslimin dalam hal ekonomi mereka hendaknya bisa menyalurkan hartanya untuk diberikan kepada Baitul Mal. Dan juga pada periode Sayyidina Ali bin Abi Thalib ini